Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbu wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat hidup, sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga kebersamaan kita pagi hari ini membuahkan pahala nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih membahas tentang kewaspadaan terhadap akhlak-akhlak yang tercela. Jadi pembahasan tentang akhlak tercela dan nanti akhlak yang mulia ini adalah hal yang sifatnya praktis, bukan teoritis. Artinya kita dituntut untuk mempraktekkannya, bukan sekedar kita ucapkan, bukan sekedar kita ketahui, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang buruk kita tinggalkan, akhlak-akhlak yang buruk kita tinggalkan, dan akhlak-akhlak yang baik kita berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita menjadi seorang muslim yang sempurna. Karena banyak di antara kita itu yang pandai berbicara. Ketika berbicara tentang akhlak mulia,
ketika memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan kata-kata motivasi, itu pintar, tetapi dalam prakteknya dia sendiri tidak mengamalkannya. Maka akhlak ini adalah sesuatu yang mesti kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu harus kita fahami dengan benar, kita faham apa itu dan bagaimana kita melaksanakannya untuk berjuang melawan hawa nafsu untuk mempraktekkan akhlak yang mulia ini. Kita lanjutkan. Kita masih membahas apa akhlak yang harus kita hindari, karena itu tergolong sebagai akhlak yang buruk. Wa'an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamani Allah iku yubghidu sengit sapa Allah al-fahisha ing wong kang nglakoni perkara kang ala maksiat, al-badhi'a tur kang ngomong omongan kang maksiat. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu. Wa lahu min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rafa'ahu, laisa ora ana sapa al mukminu wong mukmin iku bita'ani kang tukang nyela, walal la'ani lan ora wong kang tukang laknat, walal fahishi lan ora wong kang nglakoni maksiat, walal badhi'i lan ora wong kang ngomong kang ala. Wa hasanahu wa sahhahahu al-hakimu wa rajjaha ad-Daraqutni waqfah. Diriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu membenci orang yang melakukan kemaksiatan dan juga orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang berisi kemaksiatan. Kemudian dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, bukanlah seorang mukmin yang sempurna. Al-mukmin di sini artinya al-mukminul kamil. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna yang dia itu tukang mencela, dia itu tukang melaknat, dia itu tukang berbuat kemaksiatan, walal badhi, dan bukanlah seorang mukmin yang sempurna itu orang yang bertutur kata yang kotor, yang buruk, yang maksiat. Wa hasanahu wa sahahahu al-hakim wa rajjaha ad-Daraqutni waqfah. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat seorang mukmin yang sempurna. Artinya jika seseorang melakukan hal-hal akhlak buruk yang disebutkan di sini, dia belum tergolong sebagai seorang mukmin yang sempurna. Kebalikannya, jika dia sudah bisa melepaskan diri dari akhlak-akhlak tercela ini, maka dia telah bersifatan dengan sifat yang sempurna. Karena seorang mukmin itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang saling sayang menyayangi di antara mereka. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah di antara mereka. Orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Orang-orang yang saling tolong-menolong dalam ketakwaan. Itulah seorang mukmin. Saling sayang menyayangi di antara sesama, saling mencintai di antara sesama karena Allah, saling menolong dalam kebaikan, saling menolong dalam ketakwaan, saling menasihati,
saling menginginkan kebaikan satu dengan yang lainnya. Itulah seorang muslim, sifat seorang muslim yang sempurna. Maka jika yang terjadi itu bukan itu, tetapi dia adalah to'an, suka mencela seseorang, atau la'an, dia itu orang yang suka melaknat orang lain, suka mendoakan keburukan kepada orang lain, atau dia itu al-fahish, suka melakukan perkara yang maksiat yang ditujukan kepada orang lain, suka melakukan kejahatan terhadap orang lain, atau badhi, orang yang suka berbicara dengan ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang buruk terhadap orang lain, maka jika seperti itu, dia bukan seorang mukmin yang sempurna. Karena dia masih berakhlak yang buruk, belum berakhlak yang mulia, karena masih suka mencaci, suka melaknat, suka berkata-kata kotor kepada orang lain, suka melakukan perbuatan-perbuatan jahat kepada orang lain. Maka yang masih seperti itu belum masuk dalam kategori seorang mukmin yang sempurna. Ini mesti kita perhatikan. Mesti kita perhatikan, kita amalkan bahwa kita harus saling menyayangi, saling mencintai, saling berbuat baik, saling menginginkan kebaikan di antara sesama, bekerja sama dalam kebaikan, dan seterusnya. Itu yang harus kita praktekkan. Hindari melaknat, hindari mencela, hindari berkata-kata kotor kepada orang lain, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Wa an Aisyata, kita lanjutkan. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu, aja misui sapa sira kabeh al amwata ing pira-pira wong mati. Fa innahum mangka satemene al amwat iku qad afdau, wis nglewati sapa amwat ila maring barang qaddamu kang wis mempersembahkan sapa amwat ing ma. Akhrajahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci orang-orang mati, karena mereka itu sudah melakukan apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah berlalu melakukan amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Semuanya sudah lewat. Orang-orang mati itu sudah lewat masa-masa mereka melakukan amal mereka. Dan sekarang mereka itu mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa manusia, seorang muslim itu memiliki kehormatan. Baik ketika seorang muslim itu masih hidup maupun seorang muslim itu sudah mati. Sudah mati pun seorang muslim itu masih memiliki kehormatan. Maka jangan dihinakan. Meskipun seorang muslim itu sudah mati, jangan dihinakan. Makanya dalam tuntunan perawatan jenazah, meskipun manusia muslim itu sudah mati, tetap harus diperlakukan dengan lembut, dengan hati-hati, jangan bersikap kasar ketika memandikannya, ketika mengkafaninya, tetap diperlakukan dengan seakan-akan dia adalah orang yang masih hidup. Bukan main lempar-lempar saja atau main gosok saja misalnya, tetapi harus berlaku lembut juga terhadap mayit meskipun dia itu sudah meninggal. Karena kita dianjurkan karena manusia muslim setelah kematiannya pun dia masih memiliki kehormatan yang harus dijaga. Di antaranya dengan tidak mencelanya, dengan tidak
mencacinya. Nggak boleh misalnya orang sudah mati kemudian kita menghinanya, kita mencacinya. Orang mati dia sudah berlalu, dia sudah selesai dalam melakukan perbuatan yang dilakukannya di dunia. Sekarang dia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Kita udah nggak usah lagi kita kemudian mencaci, mencela dan seterusnya. Meskipun ketika mereka masih hidup pun kita juga nggak boleh melakukan itu. Sama halnya juga ketika dia sudah meninggal dunia. Karena itu yang paling utama, memandikan jenazah itu adalah orang yang kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya tentu kalau laki-laki, yang kalau perempuan yang memandikannya adalah perempuan. Dan dipilih yang lebih didahulukan adalah kerabat dekatnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada sesuatu hal yang tidak layak pada si mayit, aib yang ada pada fisik jasad si mayit, kemudian kalau orang lain, tetangganya yang jauh misalnya, kemudian disebarluaskan, aibnya disebarluaskan kepada masyarakat umum. Oh, saya pas memandikan dia ternyata mulutnya begini, ternyata hidungnya begini dan seterusnya. Di ghibah, meskipun mati nggak boleh di ghibah. Meskipun sudah mati seseorang tidak boleh disebarkan aib orang tersebut. Seorang muslim setelah kematiannya dia masih memiliki kehormatan yang harus dijaga. Kecuali jika ada uzrun syar'iyyun. Jika ada uzur syar'i, nggak apa-apa. Misalnya orang yang mati itu orang yang menyebarkan kekufuran. Seperti Ibnu Taimiyah sudah mati. Muhammad ibn Abdul Wahab sudah mati. Kita celah, nggak apa-apa. Dalam rangka untuk untuk mewaspadakan umat Islam yang masih hidup agar tidak ikut-ikut terhadap pemahaman ajaran sesat yang disebarkan oleh orang ini. Kita mengatakan misalnya hati-hati dengan Ibnu Taimiyah. Banyak ajaran-ajaran dia yang sesat, dia itu orang yang buruk, dia itu orang yang kafir misalnya, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam rangka tahdzirun syar'i, memperingatkan masyarakat dari bahaya orang ini. Tetapi kalau dia muslim biasa yang nggak ada nggak ada uzur syar'i untuk menceritakan keburukan seseorang, maka itu tidak diperbolehkan. Karena kita berarti mencederai kehormatan seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk melaknat orang yang jelas-jelas mati misalnya dalam keadaan kafir, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan muslim, maka tidak. Misalnya kita mengatakan Abu Lahab la'natullah alaih, boleh. Atau iblis la'anahullah, iblis semoga Allah melaknatnya. Atau Fir'aun la'natullah alaih, Numrud la'natullah alaih, boleh. Karena apa? Orang-orang ini Numrud, Fir'aun, kemudian Abu Lahab dia sudah dipastikan masuk neraka. Sudah dipastikan dia mati dalam keadaan kafir. Maka kita bisa melaknatnya, boleh kita melaknatnya. Tapi kalau dia mati sebagai muslim, nggak boleh kita melaknatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya apa? Seorang muslim sampai mati pun, sampai setelah kematiannya pun, dia masih memiliki kehormatan yang harus kita jaga. Apalagi dia masih hidup, kehormatannya harus kita jaga. Jangan melaknatnya, jangan mencacinya, jangan menghinanya, jangan menzaliminya, jangan menghibahnya, dan seterusnya.
Kita lanjutkan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun. La yadkhulu ora manjing ma'al awalin sartane wong-wong kang kawitan mlebu swarga al jannata ing swarga sapa qattatun wong kang ahli namimah. Muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Ini maksudnya la yadkhulul jannah. Bukan artinya nggak masuk sama sekali, karena kalau dia mati sebagai muslim, dia tetap akan masuk surga. Tetapi di sini tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama kali masuk surga. Siapa yang pertama kali masuk surga? Orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, para nabi, para aulia. Mereka minal awwalin, mereka termasuk orang-orang yang pertama kali masuk surga. Qattatun, qattat artinya namam, yaitu para pelaku namimah. Para pelaku namimah di dunia, dia tidak akan masuk surga ma'al awwalin. Kalau dia mati sebagai seorang muslim, tapi dia namam, pelaku namimah, dia nggak akan masuk surga di awal, tetapi dia diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Diazab, dia akan nggak bisa masuk surga bila azab, tetapi dia akan masuk surga dengan azab terlebih dahulu. Karena itu harus diwaspadai. Apa itu namimah? Namimah artinya naqlul qaul lil ifsad. Naqlul qauli lil ifsad, mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk merusak persahabatan, untuk merusak pertemanan, untuk merusak persaudaraan di antara dua atau lebih muslim. Misalnya si A, si B, si C. Nah, si B sama si C ini teman baik, saudara, teman baik atau saudara misalnya. Kemudian si A datang kepada si B. Nah, dia memancing, si A ini memancing. Menurut kamu si B itu, menurut kamu si C itu bagaimana? Baik nggak dia? Kayaknya kok gimana gitu. Nah, menurut kamu gimana? Kemudian apa? Terpancing karena si B ini sebenarnya teman dekat, tetapi terpancing oleh si A untuk mengomentari hal yang buruk tentang si C. Kemudian keluarlah kata-kata, nah, dia sebenarnya teman saya, tapi saya sebenarnya kurang sreg sama dia. Dia itu cerewet. Nah, cerewet juga medit lagi. Kalau punya sesuatu nggak mau ngasih, nah, dan seterusnya. Akhirnya apa? Sudah dengar, dapat bahan omongan, kemudian besok dia ganti datang kepada si C. Kemarin itu saya ngobrol-ngobrol sama si B. Lah kok dia bilang begini, katanya kamu itu cerewet dan kamu itu medit, nggak, kalau punya sesuatu suka disembunyikan, nggak mau ngasih-ngasih ke temannya. Nah, akhirnya apa? Kan panas. Nah, si C jadinya panas karena dengar ternyata teman saya yang selama ini baik sama saya, yang selama ini dekat sama saya, yang saya anggap sebagai keluarga sendiri, ternyata kayak begitu teman saya. Akhirnya apa? Keluar kata-kata yang buruk terhadap si B. Nah, si B itu lebih parah dan seterusnya. Dikutip lagi ucapan si C ini dibawa kepada si B, yang akhirnya terjadi pertengkaran antara si A dengan si B. Awalnya si A dan B ini berteman, kemudian menjadi tidak berteman. Awalnya si A, si B dan si C ini
saling tegur sapa, sekarang sudah tidak bertegur sapa satu dengan yang lain. Ini harus diwaspadai, baik secara di dunia nyata maupun di dunia maya. Kalau di dunia maya mengutip dengan misalnya chat, bertanya tentang seseorang, kemudian ucapan itu dilemparkan kepada orang yang dimaksud dan begitu seterusnya. Ini dibawa ke sini, ini dibawa ke sini, tujuannya untuk menjadikan dua orang yang berteman menjadi bermusuhan. Itu namanya namimah. Orang yang melakukan itu la yadkhulul jannah ma'al awwalin. Dia akan diazab nanti di akhirat sebelum dia masuk surga, seandainya dia adalah seorang mukmin, seorang yang mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, sudah jelas tempatnya adalah jahanam selamanya. Harus mewaspadai hal ini. Mewaspadai hal ini, bahkan disebutkan di dalam hadis lain bahwa namam itu akan diazab di dalam kuburnya. Seperti peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah melewati dua buah kuburan, Rasulullah dengan wahyu dari Allah mengetahui bahwa dua orang yang ada dalam dua kuburan itu sedang diazab. Rasulullah menjelaskan, di akhir Rasulullah menjelaskan bahwa penyebab azab dari keduanya itu, yang pertama karena nggak bersuci kalau kencing. Kalau kencing belepotan ke badannya, ke sarungnya, ke pakaiannya, nggak bersuci ketika kencing. Kemudian yang kedua itu adalah namam, orang yang ketika di dunia suka mengadu domba, suka merusak hubungan pertemanan, merusak hubungan persaudaraan dengan mengutip sebuah ucapan satu kepada yang lainnya untuk merusaknya. Hadirin rahimakumullah, benar-benar ini harus kita waspadai. Dosa besar, namimah tergolong sebagai dosa besar. Dan ini akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, yang harus kita jangan melakukan namimah, tetapi betul-betul kita harus meninggalkan namimah tersebut. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kafa nahan sapa man ghadabahu ing murkone man, ing muring-muringe man, kafa mongko nyegah sapa Allah Gusti Allah anhu, atau nahan sapa Allah Gusti Allah anhu saking man, azabahu ing siksane Allah. Akhrajahu Tabarani fil Awsati wa lahu syahidun min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, barang siapa yang mampu untuk menahan diri atau menahan amarahnya, sehingga dia tidak melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka kaffallahu anhu adzabahu, artinya Allah tidak akan menyiksanya. Kaffallahu anhu azabahu, artinya Allah tidak akan mengazabnya nanti di akhirat. Seseorang yang mampu menahan emosinya, kemarin sudah kita katakan bahwa emosi, amarah, ghadab itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang tercela. Marah, maka mulutnya akan mencaci, itu akhlak buruk. Mulutnya akan menghina, mulutnya akan menghibah, mulutnya akan melaknat, itu semuanya akhlak tercela. Semuanya akhlak buruk. Tangannya akan memukul, kakinya akan menendang, semuanya menyakiti orang lain. Dan itu semuanya adalah akhlak tercela.
Nah, maka kecenderungan orang yang marah adalah melakukan dosa-dosa ini. Dosa-dosa yang yang berkaitan dengan sesama manusia, melaknat, menghina, mencaci dan seterusnya, menyakiti orang lain. Bahkan orang yang dalam kondisi marah bisa melakukan dosa kepada Allah, bahkan bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ceritakan seseorang di zaman sebelum Nabi Muhammad, namanya Himar bin Malik, yang marah kepada Allah karena Allah mengujinya dengan mematikan anak-anaknya. Yang ini sudah kita ceritakan sebelumnya. Maka orang yang mampu untuk menahan amarahnya di saat marah, kemarin kita sebut sebagai asyadid. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya di saat dia marah. Di saat dia mulai keluar amarahnya, dia mampu meredamnya, sehingga yang awalnya panas menjadi dingin, dia mampu melakukan itu, maka itu disebut sebagai asyadid, orang yang kuat dalam pandangan syariat Islam. Nah, orang yang mampu seperti itu, sehingga dia mampu meredam dan tidak melakukan keburukan-keburukan terhadap orang lain, maka di akhirat Allah tidak akan menyiksanya. Allah tidak akan mengadabnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan maksiat. Dengan kemarahannya dia tidak melakukan maksiat. Dia tidak mencaci, dia tidak mencela, dia tidak menyakiti orang lain. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengadab dia. Kaffallahu anhu adzabahu. Kita lanjutkan. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakati. Nah, saya mengingatkan kepada kita semuanya, ketika disebut nama Nabi, kita bersolawat. Nah, majelis ini adalah majelis ilmu, majelis solawat juga. Kenapa? Karena sering sekali kita menyebut nama Nabi. Di sini sering kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam majelis ini. Mungkin setiap 2 menit kita bersolawat, setiap 1 menit kita bersolawat, karena kita memang sedang membahas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu kita manfaatkan betul majelis ini sebagai juga majelis solawat bagi kita untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata, belum kita artikan tadi ya. La yadkhulu ora mlebu ai ma'al awwalin al jannata ing swarga khibbun. Sapa khibbun wong kang ngelakoni tipu daya, wala bakhilun lan ora wong kang bakhil, wala sayyi'ul malakati lan ora wong kang ala pergaulane maring kang den miliki. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu haditsaini wa fi isnadihi dha'fun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga bersama orang yang pertama kali masuk surga. Artinya dia fasik, diazab terlebih dahulu sebelum masuk surga. Jika dia mati mukmin tentu saja. Pertama adalah khibbun. Khibbun itu adalah al-makirul khadda. Artinya orang yang melakukan tipu daya. Tipu daya itu bagaimana? Orang yang berusaha untuk menyakiti orang lain sesama muslim dengan cara-cara yang tersembunyi. Dengan cara-cara yang tersembunyi. Itu namanya makr.
Dalam hadis disebutkan al-makr wal khada finnar. Nah, orang yang melakukan itu, melakukan makr. Makr itu apa tadi? Dia berusaha untuk menyeret. Ini contohnya biar mudah. Kemudian dia masuk, remnya dibolongkan. Nanti kalau dia naik sepeda motor biar hilang kendali, kemudian dia kecelakaan. Itu namanya apa? Makr, perbuatan makr. Biasanya kan seperti itu. Nah, begitu dia naik mobil nanti nggak bisa mengendalikan, masuk ke dalam jurang, mati semua. Itu makr. Jadi melakukan tindakan kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Atau misalnya nanti si fulan akan lewat jalan ini. Nah, saya pasang paku lah di jatuh misalnya. Itu namanya khibbun. Bakhil juga tidak akan masuk surga ma'al awwalin. Bakhil yang dimaksud di situ adalah bakhil bima aujaballah. Yang dimaksud dengan bakhil adalah bakhil terhadap sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Seperti dia tidak mau mengeluarkan zakat, padahal dia berkewajiban dan memiliki harta untuk mengeluarkan zakat. Dia tidak mau membantu berinfak yang wajib, misalnya, atau memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, padahal dia memiliki kemampuan. Maka ini disebut bakhil. Bakhil itu bukan sekedar orang yang nggak mau ngasih sesuatu kepada orang lain yang itu hukumnya bukan wajib. Ini perlu untuk diperhatikan juga, karena dalam pengertian sehari-hari yang sering kita pakai, yang itu bukan nggak sesuai dengan istilah dalam syarak. Kita sering ngecap orang lain sebagai bakhil karena dia ketika diminta nggak mau ngasih. Misalnya temannya beli jajan, kemudian dia bilang, bagi dong, misalnya dia bilang bagi dong. Kemudian dia nggak mau ngasih, enggak lah, beli sendiri kamu. Kemudian dia bilang, kamu kok bakhil banget sih, misalnya. Kok bakhil kamu itu? Padahal apa? Cuman begitu. Enggak, itu bukan bakhil. Dalam secara syarak enggak bakhil, enggak wajib dia ngasih kamu jajan. Kalau dia beli sesuatu, dia beli bakso misalnya, enggak wajib dia ngasih kamu. Kalau kamu pinjam sesuatu, misalnya saya pinjam pulpennya, enggak boleh. Kok bakhil banget sih kamu? Wah, itu enggak benar juga. Nah, meminjamkan pulpen enggak wajib bagi dia kepada kamu. Nah, meskipun sebagai sesama muslim kita harus saling tolong menolong, tapi juga lihat-lihat dulu. Tolong menolong itu juga lihat-lihat. Tolong menolong itu dalam kebaikan, dalam hal-hal yang kemudian tidak mencelakai orang lain. Ini kalau dikasih pinjam pulpen nggak pernah kembali, selalu dibawa entah kemana, nggak kembali. Kalau pinjam buku juga tidak dirawat dengan baik. Nah, makanya saya nggak minjami dia kayak gitu. Dia nggak saya kasih jajan meskipun dia minta, karena dia jadi kebiasaan. Setiap temannya beli, minta. Sebenarnya minta. Padahal minta itu kan apa boleh? Apakah itu perbuatan yang baik? Kan bukan perbuatan yang baik. Mengemis itu perbuatan tanpa uzur, itu adalah perbuatan yang diharamkan. Meskipun dia minta jajan, itu namanya ngemis. Mengemis kepada temannya. Bukan perbuatan yang baik. Nah, semestinya ya temannya sebelum minta kamu kasih. Nah, kalau mungkin dia terlihat pengen kayaknya kok dia ngiler misalnya, kamu kasih dia. Ngiler artinya dia kayak pengen gitu, ngelongso ya. Karena nggak punya duit untuk jajan misalnya, kamu kasih, jangan sampai dia minta. Nah, karena minta-minta itu juga sesuatu hal yang tercela, hal yang buruk. Jangan dibiasakan. Nah, kalau kamu misalnya nggak ngasih dia, tujuannya itu biar dia nggak terbiasa kayak begitu, nah, kamu bukan bakhil. Bahkan kalau tujuannya bukan itu pun bukan bakhil. Bakhil itu adalah orang yang nggak melakukan
sesuatu hal yang hukumnya wajib. Dia nggak mau mengeluarkan harta yang hukumnya wajib untuk dia keluarkan. Itu yang disebut dengan bakhil. Misalnya tadi yang telah kita sebutkan, nggak mau mengeluarkan zakat, dia nggak mau memberikan nafkah istri dan anaknya, itu namanya orang bakhil. Padahal dia memiliki harta untuk melakukan itu. Wala sayyi'ul malakati. Yang ketiga, yang enggak akan masuk surga ma'al awwalin adalah sayyi'ul malakah. Sayyi'ul malakah itu artinya orang yang jelek muamalahnya dengan sesuatu yang dimilikinya. Orang yang buruk perlakuannya terhadap sesuatu yang dimilikinya. Sesuatu yang dimiliki itu seperti budak, hamba sahaya. Atau binatang ternak. Binatang ternak. Kalau seseorang memiliki budak, hamba sahaya, sekarang nggak ada, dulu misalnya, atau seandainya kita nanti memiliki budak, maka kita harus memperlakukannya dengan baik. Misalnya yang memberi makan, jangan nggak dikasih makan. Kemudian kalau mempekerjakannya, maka sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia memang badannya kurus, krempeng, jangan disuruh untuk angkat-angkat yang berat-berat. Sesuai dengan kemampuannya. Itu namanya bersikap baik terhadap sesuatu yang dimilikinya. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh berbuat zalim terhadap sesuatu yang dimilikinya. Atau binatang ternak. Binatang ternak, kalau kamu punya sapi, sapinya kamu cencang di kandang, ya kamu harus cari rumput untuk ngasih makan dia. Kecuali kalau kamu lepas sapi itu di di tempat di tempat untuk yang umum, misalnya di lapangan yang dia bisa cari makan sendiri, kamu nggak harus cari makan untuk dia. Tetapi kalau kamu taruh di kandang, kemudian kamu cencang itu kamu tali dia, ya kamu berarti harus ngasih makan dia. Kalau kamu memelihara burung, kemudian kamu masukkan di sangkar, kamu harus kasih makan. Jangan ditaruh di dalam, kemudian dibiarkan berhari-hari. Nggak dikasih makan. Nah, itu namanya ini, sayyi'ul malakati. Nggak boleh seseorang melakukan itu. Kalau kamu nggak mau ngasih makan, lepaskan burung itu. Kalau kamu nggak mau ngasih makan sapi yang kamu pelihara, yang kamu taruh kandang, kamu tali, ya kasihkan saya, atau lepaskan saja, atau dijual saja. Nah, dia punya sapi nggak dirawat. Itu jadi meskipun kepada sesuatu yang menjadi milik kita, kita harus tetap berlaku baik. Tetap berlaku baik. Ada sebagian orang memelihara kucing, kemudian kucingnya nggak dikasih makan, disekap dalam kamar, nggak dikasih makan sampai mati, dan seterusnya. Itu hal-hal yang buruk ya, buruk yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim yang berakhlak mulia. Kita lanjutkan satu lagi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a, man utawi sapane wong iku tasamma'a amrih ngrungu sapa man haditsa qaumin ing ucapane kaum, wa hum lan halih utawi kaum lahu maring man tasamma'a iku karihun, pira-pira wong kang sengit, subha mongko den soaken fi udzunaihi ing dalem kuping lorone man apa al-anuku timah kang den cairne yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, yakni ar-rasas akhrajahu al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha untuk mendengar
percakapan suatu kaum. Yang kaum itu nggak suka ucapan mereka itu didengar oleh dia, maka nanti pada hari kiamat telinganya akan dituangkan di dalam kedua telinganya al-anuku, yaitu semacam timah yang dicairkan, yang panas, yang dicairkan dengan panas dimasukkan kepada kedua telinganya sebagai azab bagi dia. Artinya apa? Artinya kita ini jangan suka untuk tajassus. Tajassus dengan mata atau tajassus dengan telinga. Kalau tajassus dengan mata itu berusaha untuk lihat, cari-cari. Misalnya ngintip orang misalnya. Apa ya yang dia lakukan, nanti saya foto, saya rekam dan sebagainya. Apa yang dia lakukan untuk nanti disebarkan aib orang lain di kalangan umum. Itu tajassus dengan mata. Atau dengan telinga, cari-cari dengar. Untuk cari-cari informasi. Ada orang sedang bercakap-cakap, kemudian sudah dia berdua misalnya atau bertiga masuk ke dalam suatu ruangan, tempatnya dikunci karena mereka akan mengobrolkan sesuatu yang rahasia. Sesuatu rahasia. Namanya rahasia berarti nggak boleh didengar oleh orang lain. Ketika seseorang penasaran, kemudian apa ya yang diomongkan? Ini kayaknya ada sesuatu yang penting yang harus saya ketahui. Kemudian dia berusaha untuk mendengarnya. Ini mantasamma. Telinganya dipepetkan ke tembok. Kemudian atau ada lubang kecil dipepetkan, ngomong apa misalnya. Seperti itu. Dia namanya yang seperti itu juga bagian dari tajassus dengan mencari mendengar sesuatu yang nggak boleh didengar oleh dia. Berusaha untuk mencari-cari informasi. Informasi yang sebenarnya itu informasi rahasia yang nggak boleh didengar oleh orang lain. Maka nanti akan diazab di akhirat pada hari kiamat. Azabnya berupa telinganya itu akan dialiri dengan timah panas yang dicairkan. Tentu saja tidak terbayangkan beratnya atau sakitnya azab seperti itu. Maka harus dihindari. Ya sudah, nggak usah perlu tahu lah. Kalau memang dia berdua mau bicara, mereka bertiga mau berbicara sesuatu yang rahasia, ya sudah. Rahasia artinya mereka nggak ingin kita tahu. Ya udah, kita nggak perlu tahu. Sifat manusia itu selalu pengen saja tahu. Tapi kalau ilmu agama nggak pengen tahu. Pengennya urusan orang yang ingin diketahui. Kalau ilmu agama nggak pengen tahu. Diobral pun ini sudah diobral kan. Banyak yang nggak mau dengar. Tapi sesuatu informasi yang rahasia dia pengen dengar. Tapi sesuatu yang diobral silahkan umum. Mau mendengarkan 1000 orang pun dengar pengajian ini nggak masalah. Pada nggak mau mendengarkannya. Tapi kalau ada orang bercakap-cakap 2 orang, dia ingin tahu apa yang diomongkan. Semakin disimpan, semakin membuat penasaran. Itu sifat kebanyakan orang. Tidak semestinya kita seperti itu, karena itu akhlak yang buruk. Tajassus itu artinya mencari-cari aib orang lain, termasuk dengan cara mencuri dengar perkataan yang sedang dikatakan oleh orang. Itu adalah bagian dari maksiat yang harus dihindari, akhlak tercela yang harus dihindari. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات